Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Ya, Pak. untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan limpahan rahmat, hidayah, kesehatan dari Allah SWT sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Saya sebagai guru ya juga bisa beraktivitas mengajar. Kalian sebagai murid, sebagai siswa juga bisa belajar dengan baik sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini KBM, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan kelancaran, diberikan bantuan nanti mudah mengingat ya tentang pelajaran. Oke, ini berdoa saya pandu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih ya pada anak-anakku semuanya yang sudah gabung dan yang sudah sehat-sehat semua ya. Ini semua sehat dan sehat ya. Hari ini gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya, alhamdulillah. Orang tua, bapak ibu juga sehat di rumah? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Selalu kita mengingatkan ya untuk diri saya sendiri dan mungkin untuk kalian juga selalu apa? Patuhi protokol kesehatan ya. Kita selalu menjaga kesehatan sesuai protokol ya. Memakai masker kalau nanti keluar. Kalau di rumah ya mungkin kalau ada yang sakit cukup yang sakit saja yang pakai masker. Tapi kalau kalian harus keluar rumah itu wajib hukumnya untuk memakai masker. Kemudian apalagi mencuci tangan, bisa pakai sabun dengan air mengalir, juga bisa pakai hand sanitizer. Ya, kemudian yang ketiga yaitu kalian harus menjaga jarak, jangan berkerumun. Ya, nah, kalau di sini berkerumun di maya nggak apa-apa ya. Walaupun kelihatannya kita sangat dekat sekali, tapi kita ada jarak ya. Saya di rumah, kalian mungkin di rumahnya masing-masing, kalian di rumahnya teman, rumahnya teman yang punya wifi, ya, dan seterusnya. Nah, maka harus wajib untuk menjaga jarak. Oke, itu sedikit saya ingatkan karena kita wajib saling mengingatkan tentang kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu terhindar, terutama dari wabah corona. Amin amin ya robbal alamin. Untuk anak-anakku ya kita lanjutkan materi ya. Yang kemarin sedikit kita bahas tentang Google Classroom ya. Yang sudah ada di Google Classroom itu sudah bagus, tinggal kita tingkatkan keaktifannya ya, keaktifannya. Sedikit saya pertama mohon maaf ya tentang penugasan yang kemarin yaitu banyak salib kendala ya. Ini bahkan saya kerepotan untuk men-setting ulang karena sudah banyak yang men-setting ya untuk anak-anak ikut men-setting. Tapi nggak apa-apa, kita tetap hargai ya kerja keras kalian, mau mengumpulkan sebagainya nanti kita rekap ya. Kemudian yang belum bagaimana ya tetap kita akan buatkan nanti link berikutnya ya. Jadi jangan khawatir. Tugas insya Allah rekap ini coba saya share kepada kalian. Kita buka Google Classroom-nya. Sedikit kita bahas dulu ya. Ini. Nah, di sini
Turun in artinya kalian ada yang sudah mengumpulkan ya. Turun in itu yang sudah mengumpulkan. Ini sudah mengumpulkan, sudah mengumpulkan, sudah mengumpulkan. Nah, assigned ini masih ditugaskan, masih belum mengumpulkan. Sudah ada 76 yang mengumpulkan, assigned-nya masih 61. Yang masih belum mengerjakan ada 61. Nah, ini dengan nama-nama sudah ada sebenarnya nama-nama ya. Ada Ririn Rahmawati. Ririn Rahmawati busana 4 ya ini. Masuk apa enggak? Ririn? Kelihatan anak-anak? Screen saya kelihatan yang saya share. Kelihatan tapi kecil, Pak. Kecil. Oh ya. Kemudian Afifah Nurbaiti busana 3. Sudah mau masuk Afifah? Sudah, Pak. Sudah mengumpulkan? Sudah. Di sini belum anu. Kalau sudah mengumpulkan, klik serahkan ya. Oh, Klik iya, serahkan. Pak. Kalian buka lagi ya. Tugasnya ini, kemudian kan disuruh ngisi ya. Nah, suruh ngisi, kemudian klik serahkan. Ya. Coba ini saya buka di saya nggak bisa kalau ya diserahkan nanti akan terekam ya kalau diserahkan. Kalau tidak diserahkan nanti akan tidak bisa terekam ya untuk yang sudah mengumpulkan. Atau gini, nanti silakan di WA group ya. WA group itu kalian isi list yang sudah mengumpulkan ya. Mungkin itu sangat membantu saya nanti. Jadi tulis, nanti saya buatkan list ya yang sudah mengumpulkan tugas 1.1, 1.2, 1.3 itu siapa, nanti silakan kalian daftar ya. Bagi yang merasa sudah ya, itu silakan menulis. Yang belum ya nggak usah nulis ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau bisa terima kasih. Nah itu ya nanti saya buatkan seperti itu. Oke, menindaklanjuti materi yang pertama ya, yaitu tentang bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma. Kita akan jelaskan secara singkat ya, secara singkat. Ini saya buka materi dulu. Nah, kelihatan anak-anak? Kelihatan. Nah, ini ya didengar saja nggak apa-apa, ditulis juga nggak apa-apa, tapi kan kemarin sudah mencatat ya, sudah mencatat ya. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. ini Sudah, Pak. tinggal apa? Kita mensinkronkan ya, mensinkronkan apa itu bilangan berpangkat ya. Oke, kalau gitu mic-nya dimatikan dulu ya, kita satu suara aja, saya yang menjelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan bolehlah dibuka untuk mic-nya ya. Oke, terima kasih. Yang pertama yaitu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu mungkin ada yang menuliskan dengan kata eksponen. Ya, eksponen itu ya sama artinya dengan bilangan berpangkat. Pangkat itu eksponen kalau dalam bahasa Inggris ya. Kemudian artinya definisi bilangan berpangkat ya itu jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, A pangkat N dituliskan ini. Jadi A pangkat N dituliskan ya, bentuknya ini A pangkat N, N-nya A-nya biasa, N-nya itu berada posisinya di atas dengan hurufnya agak kecil ya penulisannya. Didefinisikan sebagai perkalian berulang bilangan A sebanyak N faktor. Dalam notasi matematika ditulis itu yang ada di kotak warna biru, A pangkat N, membacanya A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A, terusnya sebanyak N faktor. Sebanyak N faktor. Dengan A
bilangan pokok atau basis, ada yang nyebut pokok, ada yang nyebut basis. Dengan A tidak boleh sama dengan 0, dan N adalah pangkat atau eksponen. Ini pelajaran SMP loh, Wi. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini ada tadi yang menjawab di SMP sudah ya, memang benar di SMP itu sudah ya. Tapi ya tetap kita ingatkan lagi ya. Nah, secara singkat bilangan berpangkat ya itu merupakan ringkas ya, meringkas dari bentuk perkalian berulang. Saya ulangi lagi, bilangan berpangkat itu meringkas dari perkalian bilangan yang berulang. Nah, contohnya bentuk umum ini tadi aja ya. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali A, terus kan sebanyak N faktor. Kalau kita mau membuat membuat misalkan ini saya coret-coret ya, ada A pangkat 4 sama dengan A kali A kali A kali A. Nah, A-nya sebanyak 4. Jadi N faktor itu artinya berapa banyaknya angka tersebut. Kalau 4 berarti A-nya dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Kalau 10 kali ya 10 kali. Nah, tergantung. Nah, ini diringkas. Kalau menuliskan A kali A kali A kali A kali A manual kan terlalu lama ya, maka boleh diringkas menjadi A pangkat 4 penulisannya ya, penulisannya. Kalau hasilnya bagaimana? Hasilnya sama. A pangkat 4 dengan A kali A kali A itu harus sama ya. Kalau kalian disuruh menuliskan misalkan ada B pangkat 100, nah ini kalian akan kesulitan ya. Untuk manual kan harus B kali B kali B dan seterusnya sampai berapa? Sampai berapa anak-anak? 100. 100 kali. Capek apa enggak nulis gitu itu? Capek. Capek. Yang ringkes berarti harus ditulis dengan bentuk pangkat tadi, yaitu B pangkat 100. Dari sini bisa dipahami? Bisa ya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sifat-sifat yang berlaku untuk menyelesaikan ya permasalahan bilangan berpangkat ya. Ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N per N. Ini artinya apa anak-anak? Ada yang bisa membantu saya? Mungkin salah satu. Boleh, silakan. Berkomentar. Silakan. Tidak ada? Nah, ini artinya apa? Jika ada bilangan berpangkat, dikalikan bilangan berpangkat, kalian perhatikan apa? Bilangan pokoknya. Pokoknya apa ini bilangannya? A. A. Sama ya, sudah sama. Maka tinggal tulis lagi dengan pokok. Kemudian apa? Pangkatnya dijumlahkan. M tambah N. Saya ulangi ya, jika ada bilangan pangkat, dikali dengan bilangan berpangkat, dengan bilangan pokok yang sama, maka bilangan pokok ditulis lagi, pangkatnya dijumlahkan. Sebaliknya kalau sebuah pembagian ya atau per ya, A pangkat M per A pangkat N, ini sama. Lihat dulu apa? Bilangan pokok. Bilangan pokoknya sama, A tulis lagi A. Nah, sekarang menuju pangkatnya. Pangkatnya bagaimana? Dikurangi. M dikurangi N. Jadi sini bisa dipahami? Bisa, Pak.
Ini bentuk-bentuk umum untuk menyelesaikan nanti permasalahannya. Daripada nanti disuruh nulis ya, contoh misalkan ada dua, aduh besarnya, ada 2 pangkat 10 dikali dengan 2 pangkat 15 sama dengan, nah, kalau di sini kan bilangannya besar sekali ya, 2 pangkat 10 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10. 10. Dikali lagi 2 pangkat 15. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 sebanyak 15. 15. Kalian disuruh menghitung 2 pangkat 10 berapa, 2 pangkat 15 berapa, baru dikali. Bayangkan ya, susah apa enggak itu ya, yang pasti akan ribet ya, mungkin mengijirnya kurang teliti sehingga hasilnya salah. Kalau hasil salah di depan, di akhir juga pasti akan salah. Nah, maka untuk simpelnya ya, bisa langsung ini kita praktekkan. Bilangan pokoknya berapa ini? 2, di sini juga 2, berarti sama ya. Maka kita tulis lagi bilangan pokoknya 2. Kemudian pangkatnya dijumlahkan. 10 ditambah 15. Nah, sama dengan 2 pangkat 25. Nah, tulisannya elek ya, Cak. Kita manual soalnya, kita pakai mouse saja, tidak pakai ya apa itu alat bantu untuk menulis ya. Pembagian juga gitu, sama ini prakteknya ya, misalkan 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Bilangan pokok sudah sama, berarti tinggal dikurangi. 3 pangkat 6 yang atas ya, yang M itu yang atas berarti 6 dulu. 6 dikurangi dengan berapa? 2. Sama dengan 3 pangkat 4. Nah, selesai. Untuk ini yang bawahnya jika A dan B bilangan real tidak 0 dan N bilangan bulat berlaku sifat-sifat berikut ya. Yes, bisa kalian pahami ya ini. Tanpa harus saya jelaskan ya. Kita jelaskan yang awal-awalnya dulu. Gimana anak-anak? Bisa paham? Paham, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini ke contoh tadi ya. Contoh. Kita dulu contohnya. Nah, tentukan nilai dari bentuk perpangkatan berikut. Nah, nanti contoh soal pengerjaan juga kurang lebih seperti ini ya. Ada 24 X pangkat 3, Y pangkat 2 per 5 Z pangkat 2 dibagi 8 X pangkat 2, Y pangkat 3 per 15 Z pangkat 4. Kita ingat ya, kalau ada nanti soal seperti ini, penyelesaiannya harus kita dulu sederhanakan dulu ya. Kita ambil bilangan-bilangan yang bisa untuk disederhanakan. Contoh, ini soalnya tulis lagi ini ya, ditulis lagi. 24 itu 8 kali 3. Kemudian 8. Benar, ini dulu. Yang bawah. 5Z pangkat 2 karena tidak paling sederhana ya tuh. Tetap ditulis seperti soal, tetap. Kemudian, nah untuk yang ini perhatikan, ini ada perubahan ya. Kalian amati. 8 X pangkat 2, Y pangkat 3 dibagi 15 Z pangkat 4. Berubah toh? Tandanya di sini pembagian ini berubah menjadi perkalian. Nah, dengan syarat apa? Harus dirubah. Yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas.
Bisa paham? Bisa. Ya. Jadi yang atas dipindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas. Jadi diwalik, nah bahasa Jawa ini dibalik, ya, bahasa Indonesia. Nah, kemudian disederhanakan. 8 bisa coret dengan yang bawah ini. 5 bisa coret dengan ini, ya tak? Kemudian 3 tidak bisa, selesai. Nah, sekarang X ini. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Nah, ini kan bisa coret ya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Nah, ini sesuai dengan sifat tadi, tak? Berarti tinggal apa? X pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan X pangkat 1. X pangkat 1 itu kebanyakan tidak ditulis. Jadi cukup ditulis X saja. Nah, jadi ini bisa dicoret ya. Ini coret, ini coret. Hasilnya ini 1. Pangkatnya 1 gitu maksudnya. X tetap X tapi pangkatnya 1. Y di sini coret, bisa coret. Bisa coret, bisa coret. Nah, 2 dikurangi 3. Nah, berarti ini juga masih 1. Kemudian Z pangkat 2, ini Z pangkat 4. Nah, berarti ini masih sisa 2. Itu ya. Oke, lanjut. Ini 3 tetap tulis, 3 yang ini tetap tulis X. Nah, yang pangkat 1 tadi X tetap. Ini habis. Nah, tinggal ini berarti 2 Z pangkat 2. Ini habis semua. Habis tinggal Z pangkat 1. Sehingga hasilnya adalah 9 X Z pangkat 2 dibagi 2. Itu cara alur untuk menyelesaikannya. Jadi dipecah bertahap-tahap, kemudian disederhanakan. Yang sama yang bisa disederhanakan. Intinya yang sama ya, yang boleh. Yang boleh yang bagaimana? Yang bilangan pokoknya sama. X juga disederhanakan sesuai dengan X. Z juga harus dengan Z. Y dengan Y. Nah, kalau angka kan bebas ya. Nah, angka bebas. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa mengikuti ya. Nanti tetap kita share videonya ini untuk kalian tonton di. Ini pangkat 0. Kalau pangkat 0 ini hasilnya pasti ya. Pangkat 0 itu, pangkat 0 itu hasilnya cuma 1 ya. Tidak ada yang lain. Aduh, sorry. Pangkat 0 itu hasilnya cuma bilangan 1. Ya. Hasilnya 1. Untuk yang B, untuk A bukan sama dengan O, dan N bila bulat positif, maka A pangkat negatif. Nah, ini kalau negatif bagaimana? Sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkat negatif bisa diubah menjadi pangkat positif. Caranya dengan ini, menjadikan sebuah pecahan yang pembilangnya 1, kemudian penyebutnya adalah bilangan pangkat tersebut. Atau dari pangkat positif mau dinegatifkan, tinggal ya ditaruh 1 per bilangan pangkatnya dijadikan penyebut ya. Ini kalau kita buat contoh, misalkan ada 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3 ya. Nah, ini kalau kita mau rubah menjadi positif ya, maka ini jadikan seperti ini. Berarti kan 1 per ini bilangan pangkatnya 2, 3 ya, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Dengan apa? Nah, negatifnya hilang ya. Negatifnya hilang. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Negatifnya hilang ya. Nah, sebaliknya jika dari positif diubah menjadi negatif, ya tinggal seperti ini. Contoh misalkan ada 4
pangkat negatif 2. Ya. Ini sama dengan, positif 2 ya. Nah, positif 2 sama dengan 1/4 pangkat negatif 2. Ini kalau menjadikan positif dan negatif. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Ini berbeda dengan A pangkat N, bilangan pangkat negatif A pangkat negatif N tidak dapat didefinisikan sebagai perkalian berulang dari bilangan yang dipangkatkan. Karena itu pangkat ini seringkali dinamakan pangkat tak sebenarnya. Maksudnya bagaimana anak-anak? Kalau tadi kan ada 2 pangkat 3, ya misalkan, itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 gini ya. Kalau 2 pangkat min 3 ini tidak bisa diubah bentuknya seperti ini ya. Bukan tidak bisa. Bukan kok sama dengan ini. 2 kali 2 kali 2. Nah, bukan seperti ini ya. Ini salah. Nah, maka ini disebut pangkat tidak sebenarnya. Jadi tidak sama ya. Bisa pahami? Berarti tidak pangkat yang sebenarnya. Ini ada lagi contoh. Sederhanakan bentuk pangkat. Nah, ini. Ingat, ada sifat keberapa? 2B pangkat 3, C pangkat negatif 2 dikalikan dengan pangkatkan lagi, negatif 2. Dibagi BC pangkat 3, dipangkatkan negatif 1, dipangkatkan lagi 2. Ada yang mau berkomentar? Bagaimana cara menyelesaikan? Gimana anak-anak? Langkah penyelesaiannya apa? Gitu aja. Kalau ada bilangan pangkat kemudian dipangkatkan lagi, bagaimana sifat yang berlaku? Ya, salah satu boleh berpendapat. Dikalikan, Pak. Apanya yang dikalikan? Dikalikan yang atasnya itu, yang atasnya kurung Ya. itu minus itu. Pangkatnya ya, berarti pangkatnya dikalikan. Ya. Pangkatnya dikalikan ya. Nah, ini Ya. maksud temanmu. Berarti semua harus dipangkatkan sesuai pangkat yang terakhir ya. Ya, Pak. Nah, ini. Jadi semua harus dikalikan dengan 2 ini. Nah, dipangkat 2. Kalau 2 bagaimana? Ya dipangkatkan ini. 2 dipangkatkan negatif 2B dipangkat 3 ya. Dikalikan dengan ini karena aturannya seperti itu. C juga gitu, negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 2 lagi. Dibagi BC pangkat 3. Nah, ini diselesaikan dulu. Berarti ini kalau ini diselesaikan dulu ya. Dikalikan dulu negatif 3 dikali negatif 1. Ya. Kemudian kalau sudah ini disederhanakan. 2 pangkat 2 ditulis saja dulu seperti ini ya. Nggak usah ditulis bentuk 1/2 pangkat 2 dipositifkan, nggak usah ya. Biar negatif dulu nggak apa-apa. Jadi dalam menyelesaikan soal jangan terburu-buru merubah dari positif menjadi negatif. Atau sebaliknya, dari negatif menjadi positif dulu.
Ditulis apa adanya dulu aja. B 3 kali negatif 2, negatif 6. C negatif 2 kali 2, 4. Dibagi BC negatif 3 dikali negatif 1, 3. Tulis lagi. Nah, ini. Tulis lagi yang atas sudah benar. Nah, 3. Baru B-nya dipangkatkan 3. C-nya 3 kali 3. 9. Kok bukan 3 tambah 3 ya? Bukan ya. Tapi 3 kali 3 karena apa? Kok nggak 3 tambah 3 tapi 3 kali 3? Ada yang mau berkomentar? Karena dikalikan. Ya, karena di dalam akar, di bentuk akarnya itu dipangkatkan lagi ya. Ini kan sudah pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi 3. Maka aturannya yaitu dikalikan ya. Berarti 3 kali 3 ini. Kemudian ditulis, nah ini sudah, ini diubah ya. Ini diubah dulu menjadi pangkat positif ya. Diubah ke bawah. Ini diubah jadikan ke bawah 1/2-nya jadi positif. B pangkat negatif 6 jadi positif ini. Nah, kalau yang positif ya jadi negatif kalau diubah ke bawah ya. Kemudian ini B3. Nah, baru disederhanakan. 2 pangkat 2, 4. B3 dikali B6, B pangkat 6 dikali B pangkat 3. Berarti dijumlah ya, pangkatnya dijumlahkan. B pangkat 6 ditambah 3. Kemudian C negatif 4 ditambah 9. Nah, karena bentuknya perkalian. Oke. Hasilnya adalah 1/4. B pangkat 9, C pangkat 5. Kalau ini diubah menjadi bentuk semua di atas, ya. Gimana anak-anak? Artinya nggak pakai pecahan, bisa nggak? Tadi kan ada A pangkat N, ini kan menjadi bentuk sama dengan 1/A pangkat min N. Nah, ini kan sama halnya dengan ini, bentuk ini sama halnya dengan bentuk ini. Ya, anak-anak. Nah, kalau kita mau mengubah bentuk ini, berarti kan ini tinggal ditarik ke atas dengan apa? Tanda negatifnya hilang, gitu ya. Paham? Nah, kalau ini mau dijadikan seperti ini bagaimana? Jadi tulis lagi. Yang ditulis berarti kan yang bawah saja, toh. Tulis berarti 4. B. Kemudian ada C. Nah, sekarang kita analisa untuk pangkatnya. Iki kalau negatif diubah menjadi ke atas menjadi positif. Kalau ini sudah positif di atas menjadi negatif. Nah, pinter. Jadi 4 pangkat min 1, B pangkat min 9, C pangkat negatif 5. Nah, ini samanya itu. Nah, samanya ini hasilnya. Nah, jadi kalau mau merubah menjadi bentuk yang tidak pecahan, itu bisa dengan syarat diubah ke atas, tapi pangkatnya diubah menjadi negatif. Kalau di sini, tapi kalau di sini misalkan ya, ini contoh, C-nya ini negatif 5, maka kalau diubah ini tinggal ini menjadi positif. Nah, kalau di sini negatif diubah menjadi ke sini menjadi positif. Ini contoh ya, contoh. Bisa pahami? Anak-anak? Nah, nanti kalau masih kesulitan kalian bisa belajar melalui video, nanti saya share untuk videonya ini. Oke. Jam berapa ini? 10. Pas? Belum. Kurang 8 menit.
kurang 8. Ada lagi yang contoh seperti ini, anak-anak ya. Nah, ini bentuk persamaan ya. 27 pangkat, ini pangkat ya. 3x sama dengan 3 pangkat 18. Nah, tahap untuk menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya kalian ubah ini. 27 itu diubah. Biar sama dengan 3 itu 27 itu sama dengan 3 kali berapa gitu aja. 9. Nah, 9 ya. Jadi kan 3 kali 9. Terus 3x-nya nanti bagaimana kita cek. Nah, jadi 27 itu diubah jadi 3 kali 9. Atau di sini 27 itu ternyata 3 pangkat 3. Dari sini paham? 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Ini. Paham? Nah, itu dirubah ya. 3 pangkat 3 ini. Tulisannya seperti ini. Setelah itu, nah, 3 pangkat 3, kalau ada bilangan pangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka harus dikalikan. 3 kali 3x. 3 kali 3x sama dengan 3 kali 3x. Kalau ada bilangan bulat, dikalikan dengan bilangan bulat. Ya, ini aturannya bulat kalau bulat. Kalau X-nya ini variabel, ya mengikuti saja. 3 kali 3X sama dengan 9X. Berarti yang dikalikan 3 kali 3-nya. Angkanya. Kalau X-nya mengikuti. Sama dengan ini. Nah, sudah sama ya. Kalau perhatikan, ruas kiri dengan ruas kanan adalah sama. Ya, tak? Yaitu bilangan pokoknya berapa? 3. Paham di sini. Tujuannya yaitu menyamakan ini loh. Menyamakan bilangan pokok. Ben sama bagaimana? Itu baru nanti bisa diselesaikan. Nah, kalau sudah sama, tinggal pangkatnya yang ditulis. 9x sama dengan 18. Kemudian lanjut, x sama dengan 2. Nah, X sama dengan 18, X sama dengan 2. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini soal lain. Nah, nanti soal 10 kurang dikit ya. Nah, ini kalau sudah bisa kita lanjut ke bentuk akar ya. Bentuk akar. Nah, bentuk akar ini seperti berapa ya, anak-anak? Kalau yang kalian pahami itu bentuk akar itu bagaimana? Bentuk akar itu simple ya, simple. Seperti contohnya akar 3, akar 2, akar 5, akar 6. Kalau akar 4 termasuk bentuk akar atau bukan? Akar 4. Ini di SMP sudah ya. Bentuk akar. Nah, ini untuk definisinya itu bilangan yang tidak dapat dinyatakan bentuk A per B. A dan B bilangan bulat dan B bukan sama dengan 0. Disebut bilangan irasional. Itu atau nama lainnya bilangan rasional. Ya.
bentuk akar itu termasuk golongan dari bilangan irasional. Kemudian ini bentuk A/B maksudnya ya tidak bisa dibawa ke sini. Contohnya misalkan ada akar 3. Akar 3 kan nilainya berapa akar 3? Kan 1,4 terus ya berapa gitu. Dan ini tidak berulang. Kemudian kalau akar 4 kan sama dengan 2. Nah, 2 itu kan juga bisa dibentuk kayak ini. Misalkan 2 itu namalannya kan 2/1 bisa. Kemudian ada 4/2 juga bisa, seterusnya. Kalau 3 ini tidak bisa ya. Dibawa ke bentuk A/B tidak bisa. Itu maksudnya bentuk akar dan bukan bentuk akar. Kalau 4 ini bukan bentuk akar ya. Kalau akar 3 ini bentuk akar. Ya. Simpelnya, suatu bilangan yang ditarik akar kok ada nilainya, ada hasilnya, maka itu disebut dengan bentuk akar. Hasilnya bilangan bulat atau pecahan ya. Kalau tidak bisa dicari nilainya, itu maka bukan bentuk, atau istilahnya bentuk akar. Kalau akar 4 itu bukan bentuk akar, kalau akar 3 bentuk akar. Itu simple dalam memahami bentuk akar. Nah, ini kita masukkan nanti di video aja. Oke, dari sini ada pertanyaan anak-anakku? Ada pertanyaan? Sudah lemas? Sudah lapar lagi mungkin? Halo, anak-anak, gimana? Iya, Pak. Iya, gimana? Maksudnya ada tambahan pencerahan atau saya menjadi lebih mengerti, Pak, karena mungkin kemarin kalau cuma gambar, cuma video tanpa ada penjelasan mungkin akan tidak jelas. Mungkin ada yang mau berkomentar, silakan. Silakan kalau mau berkomentar. Sambil saya cek ya untuk di Google Classroom-nya. Siapa yang sudah, nah ini belum diisi ya, nanti kalian isi. Ini daftar hadir sudah. Yang ini juga harus diisi ya, yang Google Form-nya. Iya, Pak. Untuk materi ada komentar? Kalau tidak ada, insya Allah nanti saya buatkan soal ya bentuk ujian ya, ulangan harian ya, karena sudah 2 kali pertemuan. Yang lain bagaimana Pak? Belum dijelaskan. Nah ini kalian bisa nanti melalui video-video tadi ya, nanti kita buat lagi video. Siap untuk ulangan mungkin? Siap, Pak. Alhamdulillah ya. Ya, Pak. Harus siap ya. Ya. Kalau salah bagaimana Pak? Ya kan ada istilahnya ya perbaikan nilai. Jadi nggak usah takut menghadapi ulangan. Ya dihadapi saja ya. Jadi jangan merasa nanti belajarnya nggak maksimal sehingga nilainya jelek. Guru akan memberikan nilai jelek terus. Enggak. Pasti ada perbaikan. Ya. Pesan lagi di grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp mohon nama itu disesuaikan dengan nomor absen dan nama, ditulis
formatnya itu nomor C, baru itu nama terus kelas. Nama depannya saja aja. Biar apa? Memudahkan. Ya. Terus nggak usah izin, nggak usah apa ya. Pak, ini nomornya saya pakai untuk ini itu. Nah, itu ya utamakan kegiatan sekolah ya. Karena tujuannya kita agar mudah untuk koordinasi. Mungkin saya kesulitan mau mencari Octavia. Di Octavia yang mana ya? Saya cari di kontaknya tidak ada, misalkan ya. Nama di kontak WhatsApp tidak ada. Nah, ini di grup saya kalau ditanya Bapak Ibu wali kelas juga akan bingung. Ini sering ikut apa enggak, Pak? Nah, absennya ada, tugasnya juga mengumpulkan. Tapi di grup kok enggak ada. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Mohon itu segera dilaksanakan. Jika Pak saya sudah, tapi nyatanya di WA saya belum terlihat, maka mohon settingannya dibuka. Ya. Jadi biar semua bisa melihat, disetting seperti itu. Bisa pahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini mohon nanti saya umumkan lagi ya, biar mudah untuk. Saya tidak bertujuan untuk apa-apa, cuma kita harus memaksimalkan ya belajar kalian, kita harus maksimalkan saya juga ya, biar mudah untuk koordinasi pemberian nilai, untuk memberikan nilai keaktifan kalian dan sebagainya. Oke, ini sudah menunjukkan pukul 10:03 ya, ini sudah melampaui waktu ya. Saya ini akhirnya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian mengikuti Google Meet ya. Nanti dilanjut di Google Classroom, silakan kalian buka, kalian isi ya komentar, kemudian isi absensi jangan lupa ya, karena itu sebagai bahan rekapan saya untuk pelaporan ke sekolah. Ya. Saya akhiri, mari kita berdoa bersama dengan bacaan hamdalah ya, semoga apa yang sudah kita laksanakan itu diberikan manfaat oleh Allah SWT sehingga bisa sebagai sarana untuk menambah ilmu, sebagai sarana menambah wawasan, ya, pengetahuan dan silaturahmi, terutama silaturahmi ya, karena kita mungkin jarang ketemu, maka kita dengan silaturahmi ini insya Allah akan ada manfaat atau barokahnya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya, sudah selesai pembelajaran KPM hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya melalui Google Classroom ya, silakan dibuka Google Classroom dan WhatsApp grupnya nanti. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 该把所有精力都放在合适的发展上。 Oke, boleh meninggalkan room.